Hmm. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang transformasi geometri. Ini kalau di SIMAK UI sering keluar, di UTBK juga sering keluar, cuman tahun kemarin nggak keluar ya, di tahun 2025. Nah, di tahun 2026 nggak tahu apakah bakal keluar atau tidak. Tapi ya kita harus sudah persiapkan ya untuk transformasi geometri. Ini materi yang sangat mudah sangat mudah ya sebenarnya ya. Hmm. Cuman karena kebanyakan terpaku dengan rumus begitu sehingga ini materinya jadi susah gitu. Oke, yang pertama adalah eh, di transformasi itu pergeseran objek ya atau perubahan objek. Transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini adalah yang pertama yaitu namanya translasi. Hmm. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah translasi atau digeser. Hmm. Jadi kita perhatikan di sini untuk translasi. Misalkan ada sebuah titik gitu ya. Jadi ini koordinat Kartesius, ini secara konsep. Titik misalkan eh, berapa ini? 1,2 gitu ya. Jadi ini X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalian harus bisa menggambar titik karena banyak juga yang nggak bisa gambar titik gitu ya. 1,2 itu nggak tahu cara gambarnya seperti apa. Begitu. Jadi ini harus diperhatikan. Ini cara gambar titik 1,2. Jadi X-nya 1. Dan ingat posisi titik ya X, Y. Jadi didahului oleh X baru Y ya. Dan juga harus dipahami posisi koordinat ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita geser. Misalkan kita geser sejauh 3 satuan ke kanan gitu ya. Jadi 3 satuan ke kanan. Nah, berarti kita gesernya ke kanan. Jadi misalkan ini 3 satuan ke kanan ya. Kita geser 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi posisinya di sini. Nah, kita lihat X-nya, berarti jadinya berapa X-nya di sini? Kan tadinya 1 ya, digeser ke kanan, itu 3 satuan, nah ini jadinya 4 gitu ya. Karena 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sehingga titik ini adalah berapa? 4,2 gitu. Nah, jadi kalau translasi digeser tuh tinggal ditambahin aja ya. Terus misalkan digeser ke atas. Misalkan dari titik 4,2 kita geser posisinya adalah ke atas. Misalkan ke atas 2 satuan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan digesernya ke atas 2 satuan, berarti kita tinggal naikin aja ke atas 2 satuan, jadi 1, 2 gitu ya. Nah, sehingga posisinya ada di sini titiknya. Nah, itu kalau misalkan digeser ke atas. Nah, jadinya berapa gitu ya. Nah, otomatis di sini kalau misalkan geser ke atas, itu yang berubah adalah si Y-nya ya. Kalau digeser ke kanan atau ke kiri, nah ini harus kita pahami ya. Kalau geser kanan kiri, berarti itu yang berubah adalah X-nya. Kalau misalkan atas atau bawah, itu yang berubah adalah Y-nya. Begitu. Nah, jadi di sini posisinya kalau misalkan kita geser ke atas, 2 satuan, berarti di sini jadinya adalah 4,4. Kenapa? X-nya 4 gitu ya. Nah, nanti Y-nya di sini nambah jadi 4. Maka titiknya adalah 4,4. Begitu. Nah, kita perhatikan bagaimana kalau misalkan ngejawab soal
ini ya, misalkan soalnya adalah bentuknya persamaan garis atau sebuah persamaan atau sebuah fungsi gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan persamaan itu ditranslasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita translasi, misalkan kalau misalkan suatu persamaan, misalkan di sini ya. Jadi harus kita pahami di sini kalau misalkan ini kalau ini kan translasi titik ya. Tadi yang kita coba adalah translasi titik. Bagaimana kalau misalkan yang kita translasi adalah kurva atau grafik gitu ya. Nah, contohnya misalkan eh, misalkan 2x plus 3y gitu ya sama dengan 5. Digeser 3 1 atau misalkan digeser 4 satuan ke kanan gitu ya. Tentukan bayangannya. Nah, jadi kalau misalkan kita geser 4 satuan ke kanan, perhatikan di sini kalau misalkan kanan kiri kalian peragakan pakai tangan kalau kanan kiri, berarti yang berubah adalah apanya? X-nya atau Y-nya kalau kanan kiri? Koordinat apa? X atau Y? Oke, X-nya ya. X. Ya, jadi X-nya yang berubah. Kalau misalkan atas bawah, itu yang berubah adalah si Y-nya. Nah, ini harus dibayangin ya. Jadi kalau misalkan geser kanan kiri, yang berubah adalah X-nya. Kalau misalkan atas bawah, itu yang berubah adalah, artinya yang kalian utak-atik, yang kalian ubah adalah si Y-nya. Kalau atas bawah. Udah paham sini ya? Nah, jadi, nah karena di sini adalah digeser ke kanan, gitu ya. 4 satuan, berarti yang kita ubah adalah hanya si X. Begitu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Gitu ya. Cara mengubahnya adalah X-nya, kalau misalkan ke kanan, itu berarti nanti dikurangi ya. Jadi di sini yang berubah X ya. Pakai warna lain misalkan. Yang berubah X menjadi X. Nah, kalau ke kanan berarti dikurangi ya. Jadi min 4 begitu. Nah, paham sini ya. Jadi kalau misalkan ke kanan itu dikurangi, tapi kalau ke kiri berarti itu ditambah. Begitu juga kalau misalkan kalian misalkan atas bawah ya. Jadi kalau misalkan ke atas itu nanti dikurangi, kalau misalkan ke bawah berarti nanti Y-nya ditambah ya. Gitu. Jadi kalau atas bawah. Ini yang harus kita perhatikan sehingga di sini kalian nggak usah mikirin rumus lagi. Jadi bisa langsung jadi 2 karena digesernya ke kanan dan ingat kalau kanan kiri itu adalah X yang dirubah. Nah berubahnya jadi apa? Kalau misalkan kanan itu berarti nanti minus si X-nya ya. Jadi dikurangi berapa satuan? 4 gitu ya. Nah berarti di sini X-nya kita ubah menjadi eh, 2 gitu ya. Nah kita ubah di sini adalah X min 4 tambah 3Y sama dengan 5. Nah, jadi seperti ini aja ya. Nah, jadi kalau misalkan digeser 2 satuan ke kiri, berarti yang diubah adalah apanya? Kalau seandainya misalkan digeser 2 satuan ke kiri, berarti yang diubah apanya? Si X-nya atau si Y-nya? X. X Om. Nah, jadi apa? Jadi apa? X plus 2. Ya, jadi X plus 2 ya, kalau misalkan ke kiri begitu. Gampang kan, cuman kayak gitu doang ya.
Jadi insya Allah nggak akan susah ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini berarti kita tinggal kali pelangi gitu ya, yang ada kurungnya. Nah, ini kan tadinya nggak ada seperti ini ya 2x gitu ya. Nah, x-nya diubah menjadi x min 4 gitu ya. Nanti tinggal kali pelangi jadi 2 kali x jadi 2x. 2 kali min 4 ini adalah min 8 plus 3y sama dengan 5 gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tulis ini 2x plus 3y itu sama dengan, ini min 8 pindahin ke kanan ya. Min 8 itu jadi plus 8 ya. Jadi 5 ditambah 8 itu adalah 13. Nah, ini adalah bayangannya. Gitu. Oke ya. Nah, jadi kalau kanan kiri gitu ya. Nah, yang diubah adalah X ya. Nah, kalau kanan itu berarti menjadi X min gitu ya. Nah, A gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kiri berarti bisa kita tulis X plus, anggap A itu adalah pergeserannya ya. Gitu. Nah, itu jadi kalau misalkan seperti ya. Jadi digeser ke kanan atau ke kiri, misalkan A satuan gitu ya. A satuan. Nah, jadi itu ya. Jadi yang diubah X-nya, nah X-nya berubah jadi gini. Kalau kanan berarti X min A, kalau kiri berarti X plus A. Nah, bagaimana kalau misalkan atas bawah? Nah, kalau atas bawah ini berarti yang diubah adalah Y-nya. Y-nya, betul ya. Y, nah jadinya apa? Kalau atas itu berarti nanti menjadi X min, Eh, ya X min A misalkan gitu ya. Terus kalau ke bawah berarti kita bisa Y ya bukan X ya. Y, Y plus A. A. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini digeser gitu ya. Ke kanan atau ke kiri A satuan gitu ya. Jadi ini digeser ke atas atau ke bawah A satuan gitu. Nah, yang diubah adalah nah contoh misalkan ya 2x min 4y sama dengan 3 ya, digeser ke atas satu satuan, dilanjutkan gitu ya ke kiri atau ke kanan dua satuan. Bayangannya adalah, nah, tentukan bayangannya. Oke. Nah, coba ada yang bisa nggak? Apa jawabannya? Oh, gampang ini. Langsung aja, nggak usah pakai rumus apa-apa ya. Nah, jadi kalau misalkan digeser ke atas, nah itu berarti seperti apa yang diubah itu siapa? Y atau X. Kalau kanan atau kiri yang diubah itu siapa? Kalau kanan itu plus atau minus. Kalau atas itu plus atau minus gitu ya. Nah, itu yang harus dihafalin. Oke, ada yang udah dapat? Ini langsung nih, nggak nyampe 1 menit ya. Siapa? Sahara, bisa? Rama, Daren bisa, Daren? Sera, Zahira, ini ada 64. Oh, luar biasa banyak banget ya yang. 2x min 4y sama dengan 3 bukan Om? Oke, X min 4Y sama dengan 3 katanya. 2x, mohon maaf Om. Apa? 2X 2x min min 4Y 4y sama dengan 3.
sama dengan 3. Nggak berubah. Iya, Om. Ya, oke, nggak berubah katanya. Ada yang sependapat nggak dengan Asfa? Ada nggak yang sependapat dengan Asfa? Siapa? Haifa? Dapat? Hafifah, Gisel, Laura, Humaira, Nahla, Kesha. Tinggal diganti aja ya. Siapa? Aisyah? Bisa Aisyah? Aku juga hasilnya segitu, Om. Oke, Sahara dapatnya segini. Yang lain sama semua ya. Nabila sama, Safira sama semuanya. Oke, hasilnya sama katanya. Oke, kita coba berarti ya. Nah, di sini berarti 2 terus buka kurung, tutup kurung, min 4. Nah, karena kan ke atas ya. Kalau ke atas berarti Y-nya yang diubah. Berarti Y-nya diubah ya sama dengan 3 gitu. Nah, sekarang tinggal diubah yang posisi dalamnya ya. Nah, kita lihat sini. Digeser ke atas. Yang diubah Y apa X? Y. Y. Jadi apa Y-nya? Y min 1. Y-1. Oke, Y-1. Sama semua ya. Terus dilanjutkan ke kanan 2 satuan. Berarti yang diubah apa nih? X apa Y? Kalau ke kanan X. 2. X. Jadinya apa? X min 2. Min 2. X-2. Oke ya. Nah, habis itu kita kali pelangi ya. Kita kali pelangi. Ini kali ini gitu ya. Ini kali ini. Nah, sehingga kita peroleh 2X min 4. Terus ini min 4Y plus 4 sama dengan 3. Oke, betul ya. Nah, ini habis. Ya, min 4 ditambah 4, 0 ya. Jadinya adalah 2X min 4Y sama dengan 3. Oke, betul ya. Jawabannya adalah ini bayangannya. Nah, itu gampang ya. Alhamdulillah udah pada bisa. Masih ada yang belum ngerti? Gampang kok. Tinggal ini aja konsepnya apalin ya. Gitu. Nggak ada yang susah. Oke, kita lanjut. Setelah translasi itu biasanya adalah pencerminan ya. Nah, pencerminan. Jadi misalkan nih ya, contohnya nih ya pencerminan ya. Oke, tadi udah dicatat ya ini petunjuknya kalau digeser ke kanan atau ke kiri, digeser ke atas atau ke bawah ya. Itu apa yang harus kalian perhatikan ya. Nah, sekarang pencerminan. Yang pertama adalah dicerminkan terhadap sumbu X. Oke ya. Nah, jadi di sini pencerminan terhadap sumbu X. Kita perhatikan konsepnya di sini. Gitu ya. Tadinya misalkan titiknya di sini deh. Misalkan ya. Nah, berapa nih? Misalkan 4,3. Ini 4, ini 3. Dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti sumbu X itu adalah sebagai cermin. Ya, jadi di sini kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X, berarti si sumbu X ini adalah cermin. Nah, kalau sumbu X-nya sebagai cermin, berarti bayangannya ada di mana? Dibahas ring di 11 mini. Ada di bawah apa ada di Dibahas ring di 11 mini minta mama. ada di mana posisinya? Posisinya di mana bayangannya? Di atas atau di bawah? Kamu yang beli.
Oke ya. Ada di mana bayangannya? Ada di bawah atau ada di kiri? Kalau sumbu X sebagai cermin. Kita lihat cermin ya. Jadi kalau misalkan ini titiknya ini 4,3, habis itu dicerminkan. Bayangannya ada di mana posisinya? Oke, Bawah, Om. di bawah ya. Nah, berarti di bawah di sini ya. Nah, kita perhatikan di sini itu adalah posisinya. Kalau tadinya 3 itu jadi -3 ya. Gitu. Jaraknya pasti sama kalau cerminnya. Nah, jadi di sini perhatikan 4, -3. Perhatikan perubahannya. Sama seperti tadi, kita perhatikan perubahannya. Tadinya di sini, gitu ya. Terus menjadi ini. Artinya apa? Yang berubah apa tuh? Kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Yang berubah apa? Y-nya. 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 Y-nya apa? Y-nya jadi apa? Minus. Ya, Jadi minus. jadi di sini kalau dicerminkan terhadap sumbu X ya, maka kesimpulannya adalah Y-nya berubah tanda ya. Y berubah tanda. Gitu ya. Nah, berarti kalau gitu kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti kesimpulannya apa? Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, gitu ya. Berarti kesimpulannya kan tadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu Y-nya berubah tanda ya. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan terhadap sumbu Y berarti jadinya apa? X-nya berubah. X-nya Nah, yang berubah tanda. betul. Jadi X-nya yang berubah tanda. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini cara belajarnya, itu pasti enak ya. Misalkan contoh. Contoh 2X plus 3Y sama dengan 4 gitu ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan bayangannya gitu ya. Nah, ketika di sini kita menentukan bayangannya gitu ya. Dan ingat kalau misalkan terhadap sumbu X, apa yang berubah? Y-nya Y-nya bagaimana Citra? menjadi minus. Ya, bukan menjadi minus ya, nantinya Oh, salah ya. Y-nya berubah tanda, karena nanti tandanya kan bisa plus bisa minus ya. Gitu. Ketika di sininya ya. Oke, jadi di sini berarti Y-nya berubah tanda. Nah, di sini kan, ya jadi bisa kita tulis 2X plus 3 min Y gitu ya, sama dengan 4. Jadinya adalah 2X min 3Y sama dengan 4. Udah, ini adalah bayangannya. Segampang itu ya. Enggak ada yang susah. Oke? Yang susah itu yang enggak bisa ngitung. Jadi enggak ada soal UTBK yang susah. Oke ya. Nah, contoh lagi misalkan ya. 4Y min 2X sama dengan 5 gitu ya. Ditranslasi ke bawah satu satuan, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Bayangannya adalah gitu. Nah, coba apa jadinya? Ingat di sini translasi ke bawah satu satuan, terus sama ada pencerminan terhadap sumbu Y. Jadinya apa?
Oke. Oke, Ainur udah dapat jawabannya adalah 4Y plus 2X sama dengan 9. Ada yang sependapat dengan Ainur? Ini gampang banget kok ya, nggak susah. Kesha, gimana Kesha? Citra dapat Citra. Ayo, Taskia, Hafifah, Haifa, Daren. Oh, ada 67 yang bergabung. Rahma, Salma, ayo Aisyah. Tadi Aisyah aktif nih waktu LBE. Oke, Kesha sama Pak. Oke, ada lagi. Ah, Citra sama. Oke, siapa? Sarah, Sahara, Ya udah sana, Pep. Udah kan, udah Nabila, kan. sama semuanya. Oke, Rama sama. Sahara sama. Oke, ya. Yola, dapat nggak Yola hasilnya? Taskia sama. Oke. Yola dapat Yola. Halo Yola, aktif nggak Yola? Tabina sama, Sera sama. Oke ya. Nah, jadi kita lihat sini translasi ke bawah. Kalau translasi ke bawah itu berarti apa yang berubah? Kalau Y-nya apa X-nya? Kalau translasi ke bawah. Oke, Y. Y-nya. Y, Berarti Oh, Y-nya jadi apa? Y plus 1. ini jadi Oke, plus. Y plus pintar ya. 1. Y plus 1 ya. Min 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti, oke Ainur beda nih jawabannya ya. Jadinya apa nih? Dicerminkan terhadap sumbu Y. X-nya Bagaimana? berubah. X-nya Ya, berubah tanda. X-nya berubah tanda ya. Jadi kalau tadinya min 2X jadinya plus 2X ya. Begitu. Sama dengan 5. Nah, kita langsung jadi 4Y dikaliin ya. Kali pelangi ya. Plus 4 plus 2X sama dengan 5. Nah, berarti kan di sini ada plus 4 pindah ke sini ya. Kalau plus 4 pindah itu jadinya apa? Min. Min ya. Jadi 4Y Oh iya benar ya. 4 plus Y plus 2X sama dengan 5 sa- min 4. Jadi berapa 5 1. min 4? 1. Oke, 1 ya. Oh iya Nah, benar. ini adalah bayangannya ya. Segampang itu. Oke? Gampang ya. Gampang banget ya. Ada pertanyaan di sini? Ini baru pencerminan. Pencerminan ada banyak ya yang apa namanya konsep yang harus dihafalin untuk pencerminan. Jadi kita baru translasi, terus pencerminan. Ini pencerminan baru terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Oke, misalkan yang berikutnya adalah, langsung dicatat ya konsepnya ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Atau kalau dipindahin karena tergantung soal, kadang misalkan tulisannya X min Y sama dengan 0. Ini sama aja ya. Gitu. Nah, bagaimana proses perubahannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar, kita coba dulu konsepnya ya. Kita coba dulu konsepnya nih X, ini Y. Begitu. Nah, terus ini adalah garis Y sama dengan X. Kita ganti warna deh, biar nggak sama semua ya. Misalkan ini Y sama dengan X. Ini adalah cerminnya ya. Cerminnya adalah Y sama dengan X. Seandainya misalkan titiknya di sini gitu ya. Ini misalkan 3,1. Maka bayangannya, kalau misalkan cerminnya adalah Y sama dengan X, nah kita tinggal cari bayangannya ya.
Jadi cari bayangannya adalah berarti tinggal tegak lurus dengan ini ya, cerminnya ya. Nah, berarti bayangannya tuh ada di sini. Gitu. Nah, ini tuh adalah sama dengan apa? Berapa koma berapa? Bayangannya adalah 1,3 ya. Paham sini ya? Nah, coba kita lihat perubahannya. Dari 3,1 berubah menjadi 1,3. Paham nggak? Gimana tuh kalimatnya? Jadi kalau misalkan tadinya 3,1 terus berubah menjadi 1,3 gitu. Berarti kesimpulannya adalah Posisi X dan Y-nya terbalik. oke, posisi X dan Y-nya terbalik ya. Oke. Nah, atau bisa juga dengan kata lain X berubah jadi Y berubah jadi X. Gampang banget, cuman berubah doang ya. Gitu. Paham sini? Jadi X-nya berubah jadi Y, Y-nya berubah jadi X. Nah, contoh. Misalkan 5X min 2Y sama dengan 3 gitu ya. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan atau X sama dengan Y gitu ya. X sama dengan Y. Nah, ini sama aja ya. Y sama dengan X sama dengan Y. Tentukan bayangannya ya. Nah, udah gitu ya. Gampang banget kan? Ini tinggal senyum aja nih, Maya. Jadi X berubah jadi Y, Y berubah jadi X. Wah, gitu doang. Gampang. Nah, jadi hasilnya adalah apa? Ada yang dapat 1 detik doang kalau ini ya. Nggak usah lama-lama ya. 2Y min Min 5X sama dengan 3, bukan? 2Y Min 5X sama dengan 3. enggak ya. Ingat, X berubah jadi Y. Y berubah jadi X gitu. Jadi min 2X 2X min plus 5Y 5Y sama dengan sama dengan 3. 3. Apa? Min Min 2X 2. plus 5Y sama dengan 3. Ya, jadi langsung aja gitu sini ya. Iya. X. Ini kan X. X-nya bagaimana perintahnya? Tukar posisi dengan Y. Enggak tukar posisi. Ya tukar posisi boleh ya. Nah, ini jadi X berubah jadi Y. Ya tinggal berubah aja jadi Y gitu ya. Jadinya apa? 5Y. 5Y Min Y berubah jadi X. Jadinya 2X 2X sama dengan sama 3. dengan 3. Udah gitu 3. doang ya. Ini bayangannya. Paham sini? Paham. Ya. Jadi tinggal diubah. Oke, Hilmi 5Y min 2X sama dengan 3. Betul. Nah, jadi seperti itu ya. Apa namanya? Cara melakukan pencerminan sehingga kita nggak perlu ngafalin rumus dan kalau misalkan kayak gini itu ya kalian nggak perlu repot-repot lagi pakai rumus gitu ya. Dan ini bisa cepat, makanya harus hafal ya. Itu pentingnya menghafal ya. Jadi, nah ini ada pencerminan terhadap sumbu X, berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau pencerminan terhadap sumbu Y itu adalah X-nya yang berubah tanda, cuman berubah tanda ya. Nah, terus di sini, kalau misalkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ketika pencerminan terhadap garis Y sama dengan X di sini, X-nya berubah jadi Y, Y-nya berubah jadi X gitu ya. Jadi kita tinggal ubah aja di sini ya. Nggak usah pusing ya, nggak usah ngubah posisi juga enggak ya. Jadi tinggal X-nya ubah jadi Y. Tuh, jadi ubah jadi Y ya. Terus Y-nya berubah jadi X. Udah gitu doang. Segampang itu kok transformasi. Ya, nggak susah seperti yang di sekolah. Oke? Ada pertanyaan di sini? Sebelum kita lanjut ke konsep selanjutnya.
Ada yang masih pusing? Nah, belum ngitung ya, belum gitu ya. Ada nggak nih? Nggak ada ya. Kita coba simak UI deh. Coba ada nggak sih simak UI ya? Wah, simak UI 2025 ya. Kita coba simak UI. Soal simak UI. Apa ini? Ini bukan, ini bukan. Mana nih transformasi? Oh, ini ada putar ya. Nanti dulu kalau rotasi. Ada nggak yang sederhana? Oke, yang ini ya. Kita coba ya. Enggak hilang. Oke, sini perhatikan. Ini tahun 2024 ya. PK disimak UI tahun 2024. Jika garis 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Nah, bedanya ya, kalau ada minusnya, jadi tandanya juga berubah ya. Tandanya berubah. Jadi konsepnya sama. X diubah jadi Y gitu ya. Y diubah jadi X. Cuman kalau misalkan ada minusnya, tandanya juga ikut berubah. Paham ya? Kalau ada minusnya. Menghasilkan garis dengan persamaan ini. Gitu. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kan garis Y sama dengan min X. Berarti si X berubah menjadi apa? Mini apa? Oke, Kak? betul. Berubah menjadi min Y ya. Berarti kalau Y berubah jadi apa? Min X. Min X. Sudah gitu doang kok. Gampang ya. Enggak susah. Jadi 2X-nya berubah menjadi min Y. Itu kalau ada minusnya ya. Terus min 3 Y-nya berubah menjadi min X. Tambah 4 sama dengan 0. Jadinya adalah min 2Y terus plus 3X plus 4 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Berarti kita peroleh P-nya berapa, Q-nya berapa? P-nya min 2, Q-nya Masa plus hati-hati. PX. Mana yang X? P itu. Tiga. Ya, ini P-nya ya. Berarti Q-nya berapa? min 2. Oke, ini Q-nya min 2. Berarti jawabannya adalah apa tuh? 3 tambah 2 kali min 2 kuadrat ya. Jadinya berapa ini? 11. 11, betul ya. Paham sini ya? Nah, jadi ya konsepnya semudah itu. Cuman ya kalau nggak bisa ngitung atau salah ngitung, hati-hati ya. Nah, jadi jangan lihat posisi. Kok Y-nya ikut negatif? Iya, karena di sini cerminnya adalah Y sama dengan min X gitu ya. Jadi dua-duanya ikut negatif. Jadi X-nya diubah jadi min Y, terus Y-nya diubah menjadi min X gitu ya. Jadi ngikutin konsep yang tadi, kan konsep yang tadi begini ya. Nah kalau cerminnya, nah ini kan nggak ada minusnya ya. Y sama dengan X gitu kan. Maka di sini X-nya berubah jadi Y, Y-nya berubah jadi X. Nah kalau misalkan cerminnya adalah cerminnya Y sama dengan min X gitu ya. Maka kesimpulannya X berubah jadi min Y gitu ya. Y berubah jadi min X. Oke, paham sini? Lama bisa ya? Ada lagi pertanyaan? Ayo nanya kalau misalkan
Kalau X ya sama aja. Kalau X sama dengan min Y sama dengan ini ya. Jadi kalau X sama dengan min Y sama aja. Gitu konsepnya. Jadi ini sama atau X plus Y sama dengan 0 atau bisa juga kata citra X sama dengan min Y. Begitu ya. Paham sini? Gampang ya transformasi ya. Itu. Waktu di sekolah gimana kemarin belajar transformasi? Susah ya? Pasti susah ya kan? Kok gampang ya gitu. Gampang emang ya transformasi itu. Oke, kita coba ya lagi. Mana nih soal. Nah, 7 ini. Ya di sini udah jawabannya -2. Nah, coba jajal ya. 79. Coba benar nggak nih kalian dapat -2? Coba jajal ya. Nah, cermin terhadap sumbu Y. Nah, gimana tuh kalau cerminnya terhadap sumbu Y? Wah, rupanya segampang itu ya. Bagaimana dapat jawabannya sesuai? Sesuai nggak jawabannya tuh? Oke, Hilmi udah dapat. Yang lain? Bisa ya? Ada kendala nggak? Oke, Asfa bisa. Yang lain dapat? Ainur? Bilkis? Siapa nih? Daren? Oke, Sahara? Oke, pada dapat ya. Alhamdulillah udah pada bisa ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y bagaimana? Apa yang berubah? X-nya. X-nya. Ya, X-nya berubah apa? Berubah tanda. Nah, cuman berubah tanda doang ya. Gampang banget berubah tanda ya. Jadi ini jadi berubah tanda si X-nya ya. Kalau cermin terhadap sumbu X. Jadinya min 2X plus 3Y plus 4 sama dengan 0. Aduh, kayak gini cuman 1 detik doang ya. Nggak harus bermenit-menit. Coba kalau pakai rumus pasti bermenit-menit. Nah, tapi kalau misalkan kita sederhanakan konsepnya, nggak nyampe ya 1 menit. 1 detik lah kalian langsung bisa jawab. Begitu. Oke ya. Nah, ini soal SIMAK UI. Bagaimana soal UTBK Om? Gitu ya. Ini kita coba soal UTBK. Nanti ya kita selesaikan dulu nih. Oke. Pencerminan terhadap, kita ganti warna ya. Garis X sama dengan A. Nah, ini angka ya. Angka atau konstanta. Gitu. Apa sih yang berubah gitu ya? Jadi kalau misalkan ini pencerminan terhadap garis X sama dengan A, gitu ya. Jadi nanti konsepnya adalah, ini bisa langsung rumus ya. X diubah menjadi 2A min X gitu ya. Oke ya, jadi X-nya diubah menjadi 2A min X. Nanti tinggal dikalikan aja ya. A-nya kan angka ya. Kalau misalkan 3 misalkan gitu ya. Nantinya jadi 6 min X gitu ya. Kalau A-nya 3. Kalau A-nya 5 berarti 10 min X begitu. Jadi X-nya diubah menjadi 10 min X. Kalau A-nya misalkan 5. Paham sini? Paham ya? Oke, misalkan contoh.
Nah, yang berubah adalah si X ya. Yang berubah adalah X. Y-nya nggak berubah ya. Jadi di sini Y tetap. Untuk kasus ini Y-nya tetap ya. Jadi yang berubah adalah si X-nya doang. Kalau misalkan garisnya itu X ya. X sama dengan A. Jadi nanti A-nya kalikan 2 aja gitu ya. Jadi kalau misalkan A-nya 3, jadinya 6 min X. Jadi si X-nya diubah menjadi 6 min X. Y-nya nggak usah diubah, tetap gitu ya. Oke, contoh misalkan 2X plus 3Y sama dengan 5 gitu ya. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 gitu ya. Tentukan bayangan. Ya gitu. Oke. Nah, jadi kita tentukan bayangannya jadinya apa nih? Nah, ingat kalau cermin terhadap garis X. Nah, di sini angka ya. Kalau tadi kan X sama dengan Y gitu ya. Atau Y sama dengan X. Atau X sama dengan min Y begitu. Jadi X sama Y kalau tadi ya. Tapi kalau ini Y-nya nggak ada tapi pakai angka. Nah, berarti yang diubah adalah si X-nya atau si Y-nya kalau ini. Kalau garisnya adalah X sama dengan 3. Oke, X-nya betul ya. Nah, jadinya apa nih? Nah, 2 buka kurung, X-nya diubah jadi berapa? Kan rumusnya di sini. 3. Hah? Masa 3? 2 kali 6 min X. Nah, langsung dihitung. Berapa? 6 min X. Ya, 6 min X. Begitu ya. Tambah, kalau Y tetap ya. Jadi ini tetap 3Y sama dengan 5. Gitu. Jadi yang berubah cuma X-nya doang. Jadinya adalah 6 min X. Nah, di sini kali pelangi gitu ya. Jadinya adalah 12 min 2X plus 3Y sama dengan 5. 12 pindah ke sini. Jadinya min 2X plus 3Y sama dengan 5 min 12 ya. 5 min 12 berapa? min 7. Ya, min 7. Atau kali minus semua jadi 2X min 3Y sama dengan 7. Ini kalau dikali minus semua ya. Ini adalah bayangan. Gitu. Segampang itu. Bagaimana dengan kalau di garis Y? Ya sama aja rumusnya. Cuma yang diubah adalah si Y-nya. Gitu ya. Kalau garisnya adalah ininya Y. Berarti yang diubah adalah Y-nya. Jadi Y diubah menjadi 2A min Y. Nah berarti di sini nanti X-nya tetap gitu ya. Tinggal ditambahin kalau misalkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan A. Gitu. Oke, paham? Ada pertanyaan? Dari dua transformasi ini translasi dengan pencerminan. Bagaimana? Aman? Aman. Aman ya. Wah, ini kok makin berkurang ini. Kenapa ini berkurang nih? Tadinya 70-an ya. Oke, kita lanjut. Rotasi ya. Kita lanjut ke rotasi. Atau diputar. Yang pertama adalah rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Gitu ya. Jadi dirotasi. Misalkan ini XY. Nah, ini adalah misalkan 3,1 gitu ya. 31. Jadi 3,1 dirotasi ya.
90 derajat searah jarum jam terhadap ya pusatnya adalah 0,0 ya, titik O gitu ya, 0,0. Nah, berarti nanti bayangannya ya kalau misalkan ini ya. Nah, ini kan 90 derajat ya putarnya ya. Jadi nanti di sini bayangannya gitu ya. 90 derajat lah. Oke, anggap di sini ya. Nah, nanti titiknya adalah di sini gitu. Karena diputarnya adalah 90 derajat ya. Nah, terus titiknya jadi berapa? Nah, tadinya jadi 3,1 sehingga menjadi -1,3 gitu ya. Nah, perhatikan di sini proses perubahannya ya. Paham di sini? Nah, jadi kalau misalkan rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam, apa sih yang berubah? Yang berubah adalah di sini X berubah jadi Y. Gitu ya. Terus Y-nya berubah menjadi min X. Nah, gitu. Oke ya, paham sini? Ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau misalkan enggak ada, kita coba ya untuk rotasi 90 derajat. Misalkan contoh ya. 2X min 3Y sama dengan 5. Gitu ya, dirotasi sejauh 90 derajat. Oh, bukan searah jarum jamnya. Ini harusnya berlawanan ya. Salah ini. Berlawanan. Ini ke sana ya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Berlawanan jarum jam. Tentukan bayangannya ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau misalkan dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini X-nya berubah jadi Y. Y-nya berubah jadi min X gitu. Paham ya sini ya? Nah, jadi X-nya berubah jadi Y. Y-nya berubah menjadi min X. Oke, kita lihat pertama dulu di sini. 2 X-nya berubah jadi Y. Ya udah kita ubah jadi Y. Min 3, Y-nya berubah menjadi min X. Sama dengan 5. Udah semudah itu ya. Jadi 2Y plus 3X sama dengan 5. Ini bayangannya. Gitu. Oke, udah hafal? Udah hafal belum? Sudah. Sudah ya. Nah, silahkan dicatat di sini. Nah, kita coba simak UI-nya ya. Kita coba simak UI-nya. Tadi di bawah, nah ini ya, diputar. Oke, searah. Bagaimana kalau searah gitu ya? Kalau searah berarti kebalikannya ya. Dengan yang udah kita hafalin. Jadi kan tadi berlawanan arah ya. X berubah jadi Y, Y berubah jadi min X. Kalau misalkan searah, itu berarti X berubah menjadi min Y, terus Y-nya berubah jadi X gitu ya. Itu kalau yang searah. Paham sini? Yang di sini ada ya. Tuh. X-nya diubah jadi min Y, Y-nya diubah jadi X. Kalau berlawanan, X-nya diubah jadi Y, Y-nya diubah jadi min X. Begitu ya. Nah, kita coba sini jawabannya 3 ya, C. Nah, coba kalian cek jajal ya.
Bener nggak nih jawabannya C? Ayo. Di sini searah ya. Bagaimana? Sesuai? Darren dapat, Sahara, Hilmi, Jasmine. Oke, Ainur sama ya. Nadif, Aisyah, Ataya, Tessa, bagaimana Tessa? Nggak ada suaranya nih Tessa nih. Oke, Nadif sama, Sahara sama. Tessa bagaimana Tessa? Biasanya ada suaranya nih. Tessa sekarang diem aja. Keisha sama, Alhamdulillah. Marsha, Om boleh ke catatan tadi kah? Boleh. Yang mana? Catatan yang mulai dari apa? Rotasi atau apa, Marsha? Rotasi atau pencerminan? Pencerminan. Rotasi. Oke, ini rotasi. Atau di sini juga bisa nih ya. Nah, ini rotasi nih. Yang ini. Rotasi itu. Jadi kalau diputar 90 derajat searah jarum jam, apa yang harus kita lakukan? X diubah jadi min Y diubah jadi X. Kalau diputar 90 derajat berlawanan jarum jam, berarti X diubah jadi Y-nya diubah jadi min X. Udah, gitu ya. Gampang, jangan sampai lupa. Nah, kalau misalkan masih lupa, jangan lupa minum ginkgo biloba ya. Salsabila apa nih? Pak, maaf, ini bakalan di-up di YouTube. Enggak, Pak, soalnya saya masuknya telat. Iya, nanti di itu. Nanti di-up di YouTube ya. Gitu. Jadi, kalau misalkan yang khusus anggota bisa lihat linknya ya. Oke. A per B min C sama dengan 3 ya. Jawabannya bisa ya. Oke. Kita lanjut. Nah, itu pencerminan ketika di SIMAK UI 2024. Nah, SIMAK UI 2025 juga sama ya. Seperti ini juga gitu ya. Nggak susah. Begitu. Oke, kita coba. UM-UGM juga sama ya. Di UM-UGM. Jadi jangan sampai nanti kalian transformasi lepas dari target kalian ya. Jadi harus jadi target, saya harus bisa jawab soal transformasi begitu. Kita coba soal PKPM. Oke. Nomor 1, jawabannya apa? Nah, lihat sini cerminnya, pencerminan Y sama dengan 3. Oke. Ada yang udah dapat? Oke, Hilmi langsung dapat. Oh, keren, cepet banget ya. Insya Allah cepat ya. Nah, ini perhatikan cerminnya di sininya angka ya. Kalau angka langsung kaliin 2 aja gitu ya. Langsung kaliin 2. Oke. Ada yang udah dapat? Baru Hilmi. Yang lain gimana? Yola? Ini Yola nggak ada suaranya nih. Rizka. Tessa kemana Tessa? Amara. Oke, Amara sama. Ada lagi? Oke, Gisel dapat. Alhamdulillah. Yang lain. Baru 3. Oke, Zahira dapat. Alhamdulillah ya. Wah, keren. Naura, Alhamdulillah rupanya gampang banget ya. Nggak susah rupanya transformasi ya. Gitu. Rizka juga sama. Raja juga oke. Sudah pada sama semua ya. Yang lain bagaimana? Aman? Katanya jawabannya A nih, gitu ya. Kita coba ya. Nah, perhatikan di sini cerminnya adalah Y sama dengan 3. Kalau Y sama dengan 3 itu berarti Y-nya diubah menjadi 6 min Y.
gitu ya. Tadinya kan Y sama dengan min X plus 2. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Langsung kaliin 2 aja ininya ya. Nah, berarti Y-nya diubah menjadi 6 min Y gitu ya. Nah, sama dengan min X plus 2 gitu ya. Nah, terus 6-nya pindah jadi min Y sama dengan min X plus 2 min 6. Jadi min Y sama dengan min X min 4. Y sama dengan X plus 4 ya. Kali minus semuanya ya. Jadi jawabannya A betul. Alhamdulillah pada bisa ya. Oke, nomor 2. Jika grafik fungsi ini diperoleh dari grafik fungsi yang ini melalui pencerminan terhadap ini. Sekarang pertanyaannya nih ya, misalkan ini Y1, ini Y2. Yang bayangan yang mana? Y1 apa Y2 kalau bahasanya kayak gini? Yang bayangan yang mana? Yang Y1 apa Y1. yang bayangan? Y1 Om. Oke, yang bayangan Y1 ya. Nah, berarti kalian kerjanya mulai dari Y2. Jadi Y2 dicerminkan terhadap ini nanti dapat Y1 gitu. Ya, dicoba jajal. Jadi dari sini Y2 terus dicerminkan terhadap garis X gitu ya. Nanti kita dapat Y1. Oke, diubah jadi apa nih X-nya? Diubah jadi apa? Kalau garis X sama dengan 4, diubah jadi apa X-nya? 8 min X. Oke, betul 8 min X ya. Kita coba ya. Y sama dengan 8 min X kuadrat gitu ya. Terus min 2, X-nya kita ubah menjadi 8 min X minus 3. Udah gitu doang ya. Nah, habis itu baru kita, wah ini kuadratin ya. 8 kuadrat, 64. Min X kuadrat, berarti plus X kuadrat. Nah, yang ketiganya kaliin semua ya. Kaliin semua, 2 kali X kali 8 ya. Jadinya adalah min 16X gitu ya. Dikaliin semua. Terus yang ini kali pelangi. Jadi ini adalah min 16 gitu ya. Terus plus 2X min 3. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 16X plus 2X. Jadinya berapa? Min 14X. Betul. Terus yang angkanya Plus 61. plus 61. Yakin plus 61? Nggak mungkin 61 ya. Salah hitung. 64 min 16 min 3. Berapa? 45. 45. Ya. Plus 45. Nah, kita perhatikan di sini. Ujungnya aja lihat ya. Tuh. Berarti ini harus sama. Ya. Jadi harus sama nih. Y sama dengan X kuadrat min 9 plus A. X plus 9A. Berarti A-nya berapa kalau gitu? 5. Oke, jadi dari sini kita dapat A-nya 5 ya. Udah selesai. Yang ditanya apa sih? A. Oh, oke, langsung A ya. Gampang gitu ya. Enggak susah. Ini juga sama translasi. Kita skip deh ya. Nomor 5. Yuk, UTBK tahun 2019. Harus bisa. Nomor 5, garis 2Y sama dengan 2X plus 1 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian digeser sejauh 4 satuan ke atas sehingga menghasilkan ini. Oke, hasilnya harus ini ya. Ada dua transformasi di sini.
Dicerminkan sama digeser. Tadinya Y sama dengan 2X plus 1. Ya. Nah, pencerminan terhadap sumbu X. Apanya yang berubah? Y-nya Y-nya bagaimana? berubah tanda. Oke, berubah tanda. Berarti ini jadi min Y sama dengan 2X plus 1. Kan gitu ya. Terus habis itu, kemudian digeser sejauh 4 satuan ke atas. Yang berubah apa tuh? Y. Y-nya. Jadi apa Y-nya? Y sama dengan min 2X plus 3. Hah? Oh, langsung jawabannya. Bukan, diubah dulu Y-nya. Digeser 4 satuan ke atas, berarti Y-nya diubah jadi apa? Y min 4. Oke, Y min Y 4. min Jadi 4. min Y min 4 ya. Sama dengan 2X plus 1. Jadi min Y plus 4 sama dengan 2X plus 1 gitu ya. Jadinya adalah min Y, atau biar nggak gampang ngubah ya, ini dikali minus dulu deh. Y sama dengan min 2X min 1 ya. Nah, terus digeser 4 satuan ya. Jadinya Y min 4 ya, sama dengan min 2X min 1 gitu. Nah, terus jadi Y-nya sama dengan min 4 pindah ya. Jadi min 2X plus 3. Berarti 3. kita dapat ya A-nya. A-nya berapa? Min Min 2. 2. Oke, ini A-nya, ini B-nya. Yang ditanya A tambah B berapa? 2. 1. Apa? 1. 1. 1. 1 apa 2? 1. 1 ya, 1. dodol. Oke. Nomor 6. Dengan cara yang sama silahkan. Pak itu dicerminkan terhadap sumbu min X atau sumbu X. Sumbu X. Bagaimana dapat? Dapat enggak? Jadinya berapa? A tambah B tambah C. Enggak susah ya. Parabola Y sama dengan 2X kuadrat
Terus plus 1 ya. Y sama dengan 2x kuadrat plus 1. Dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau cermin terhadap sumbu X, apa yang berubah? Y. Y-nya jadi minus ya. Min Y sama dengan 2x kuadrat plus 1. Terus, kemudian digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Berarti apa yang kita lakukan? Oke, udah pada X-nya dapet ya. jadi X min 2. Oke, X-nya diubah menjadi X min 2 apa X plus 2? X min 2. X Min min 2. 2 kuadrat ya plus 1. Nah udah jadi ini min Y sama dengan 2. Nah ini dikuadratin ya. X kuadrat min 2 dikuadratin plus 4. Terus kaliin semua ya. 2 kali min 2 kali X. Jadinya adalah min 4X gitu ya. Plus 1. Jadi min Y kali pelangi 2X kuadrat plus 8 min 8X plus 1. Jadi min Y sama dengan 2X kuadrat. Terus min 8X plus 9 ya. Kali minus semua. Y sama dengan min 2X kuadrat plus 8X min 9. Yang ditanya adalah jumlahnya semua ya. Jadi min 2 tambah 8 min 9 ya. Jadinya adalah min 3. Oke, itu betul ya. Alhamdulillah udah pada bisa ya. Rupanya segampang itu ya. Nggak susah, oke. Nomor 7. Apa jawabannya 7? Nomor 7. Apa jawabannya? 7. Diketahui hasil pencerminan garis L min 2X plus Y sama dengan A terhadap garis Y sama dengan 3 adalah garis 2X plus Y sama dengan 9. Hasil pencerminan garis L terhadap sumbu X adalah Nah, ini hasilnya ya. Nanti dapat si A-nya ya berapa gitu ya. Jadi min 2X plus Y sama dengan A gitu kan. Terus di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti yang berubah adalah Y-nya apa X-nya nih yang berubah? Y-nya. Y-nya jadi Y-nya. apa? 6 Jadi min apa? Y. Oke, 6 min Y betul. Jadi 2X plus 6 min Y ya sama dengan A gitu ya. Jadi 6-nya dipindahin. Jadinya min 2X min Y sama dengan A min 6. Kali minus semua. Karena di sini bentuknya adalah seperti ini ya. Plus semua. Jadinya kita kali minus. Jadi 2X plus Y sama dengan min A plus 6. Gitu. Nah hasilnya adalah ini. Hasilnya harus sesuai dengan itu ya. Jadi 2X plus Y sama dengan 9. Berarti ininya harus 9. Gitu ya. Jadi min A plus 6 sama dengan 9. Jadi dapat A-nya berapa? Min 3. Min 3. 3. Tapi ini 3. yang ditanya apa sih? Oh, terhadap sumbu X ya. Jadi ininya adalah minus 3 ya. Oke, persamaan garisnya A-nya dapat minus 3. Jadi kita balikin gitu ya. A-nya kembalikan lagi ke sini gitu ya. Sehingga garisnya itu adalah jadinya min 2X plus Y sama dengan min 3. Perintahnya adalah dicerminkan terhadap sumbu X gitu. Oke, cerminkan terhadap sumbu X. Jadinya gimana? Y-nya berubah tanda. Oke, Y-nya berubah tanda. Jadinya min 2Y apa min 2X
min Y sama dengan min 3. Kali minus semua 2X plus Y sama dengan 3 ya. Jadi jawabannya dodol gitu. Gampang ya. Nah kita lihat nih ya perbedaannya di sini antara gelombang gelombang satunya mana ini Kak? Oh gelombang satunya nggak ada ya. Oke. Nah ini juga sama ya antara gelombang satu sama gelombang 2 gitu ya. Tinggal dilihat lebih enakan mana tuh antara gelombang satu dengan gelombang 2. Ayo. Hmm. Enakan mana? Enakan gelombang satu kan. Kalau gelombang satu ini sederhana, gelombang kedua ada kuadratnya gitu ya. Jadi kadang salah dalam mengkuadratkan. Oke ya, bisa ya. Coba soal 2024. Mana nih? Ini deh, nggak apa-apa 15 ya. Gelombang kedua. Fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan, nah kita lihat sini ya, fx ya. Jadi fx sama dengan x dikali x min 1 dikali x plus 1. Gitu ya. Terus di sini gx itu sama dengan fx min 1. Begitu. Nah, berdasarkan informasi di atas, klik jawaban dari pilihan yang tersedia. Kita lihat sini, G-1 sama dengan 0. Benar nggak sih kalau G-1 sama dengan 0? Nah, jadi kita ketahui kan di sini GX ya, berarti X-nya tinggal ganti min 1. Gitu ya, jadinya kita tulis G-1 sama dengan F. Nah, X-nya diganti dengan min 1. Jadi min 1, min 1 gitu ya. Jadinya adalah F min 2. Nah, berarti kita tinggal cari ke sini F min 2-nya. Nah, ini jangan dikaliin ya, nantinya panjang. Jadi F min 2 sama dengan min 2 dikali min 2 min 1 min 2 tambah 1 gitu ya. Jadi F min 2-nya berapa tuh? Min 2 terus min 3 kali min 1. Jadinya berapa? Min 6. Min 6 ya. Jadi F min 2-nya adalah min 6 betul ya. Nah, jadi di sini 0 salah ya. Gitu. Jadi ini salah. Oke. Perhatikan di sini grafik fungsi G memotong sumbu X di 3 titik yang berbeda. Benar nggak sih grafik fungsi G itu memotong sumbu X di 3 titik yang berbeda? Ya, tinggal dimasukin aja. Ya, G itu adalah fx min 1 ya. Nah, tinggal dimasukin x min 1. Kemana nih tempatnya? Enggak ini ya. Oke, jadi Gx itu sama dengan fx min 1. Berarti sama dengan, nah ini kan fx ya, berarti x-nya diganti dengan x min 1. Nah, ini x ubah jadi x min 1 dikali, terus x-nya diganti dengan x min 1. Min 1, terus x min 1, yang kedua ya, yang ini x min 1 plus 1 gitu ya. Jadi kita peroleh x min 1, x min 2 sama x. Nah, kita perhatikan di sini, karena ada tiga faktor itu berarti menunjukkan ada 3 titik yang berbeda yang motong sumbu x. Karena ini adalah titik potong. Gitu ya. Jadi karena ada 3 faktor, ya kan kalau bisa kita tuliskan ini X sama dengan 1, X sama dengan 2, gitu ya, X sama dengan 0. Maka pernyataannya adalah memotong sumbu X di 3 titik yang beda gitu ya.
Jadi betul karena detik potongnya di sini ada 3. Oke, paham sini? Paham. Grafik ya, paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Dari opsi 1 sama opsi yang ketiga sebelum ke opsi yang kedua. Nah, opsi yang kedua baru berhubungan dengan transformasi. Kalau opsi 1 sama opsi 3 nggak berhubungan dengan transformasi ya. Ah. Tapi kalau misalkan opsi 2, nah itu baru berhubungan dengan transformasi. Perhatikan sini, grafik fungsi G diperoleh dari pergeseran grafik fungsi F satu satuan ke kiri. Benar nggak sih? Si G itu jadi dapat ngegeser gitu ya. Fungsi F satu satuan ke kiri. Benar nggak? Kan di sini perhatikan ya. Kan tadinya fx tuh. Terus x-nya diganti menjadi x-1 gitu. Nah yang kayak gitu tuh transformasi apa tuh? Yang tadinya x terus diubah menjadi x-1. Itu artinya apa? Kalau x-1. Satu satuan ke kanan. Nah, satu satuan ke kanan. Jadi benar nggak nih? Yang ini? Salah. Salah. Udah gitu ya. Paham? Ya. Jadi gx itu kan sama dengan fx-1. Kan tadinya fx. Terus x-nya diganti dengan x-1. Nah, yang tadinya x menjadi x-1 itu transformasi apa gitu ya. Yaitu transformasi digeser ke kanan satu satuan. Jadi kalau digeser ke kiri, satu satuan salah gitu ya. Jadi digesernya adalah ke kanan gitu ya. Oke, paham sini? Nah, ini buat latihan nih ya, nomor 14-nya. Insya Allah gampang, nggak ada yang susah ya. Gitu. Jadi bisa nanti dapat 700, 800 PKPM-nya ya. Kalau bisa ya dapat 1000 gitu. Oke, itu aja. Sisanya bisa buat latihan. Sekian dari Amjera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sukses semuanya ya. Makasih Amin. Bapak. Amin. Ya, Makasih Bapak. sama-sama. Makasih Om. Makasih Om. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Ya.